Halo, jumpa lagi. Mohon maaf karena kesibukan pekerjaan kantor jadi baru bisa update lagi sekarang. Ini adalah rute lanjutan kita. Jadi setelah kita berhenti di Petron NKTE, kita lanjut dan kemudian kita akan istirahat nanti berhenti di rest area SPBU Shell di Tanjung Malim. Berhenti karena kita ya capek lah. Intinya seperti itu. Nah, ini dia sekitar 75 km. Setelah kita cari kartu stop and go, ternyata tidak ada, kita melanjutkan perjalanan kita menuju utara ke Georgetown, Pulau Pinang, tujuan akhir. Kartu touch and go, kenapa saya bilang stop and go ya tadi? Jadi kita cari kartu touch and go, tidak ada. Oke lah, kita lanjut menuju utara. Kita masuk di jalan tol ini, ya kendaraan cukup laju di sini. Ya, saya pindah ke lajur paling kanan karena saya mau overtaking. Terlihat di kiri truk cukup kencang juga itu. Jadi ini kecepatan saya kalau di lajur paling kanan ini saya jalan di atas 110 sampai dengan 120. Di sini hampir tidak pernah ketemu yang namanya lane hogger. Jadi kalau saya ini jalan di sebelah kanan, itu setiap saat selalu saya ngelirik ke spion apakah ada mobil di belakang saya. Ya karena prinsipnya di atas langit masih ada langit. Jadi kita tidak stay di kanan terus. Jika terlihat ada mobil yang mendekat, maka saya akan segera pindah ke kiri. Ya, video ada yang di skip karena error di kartunya. Nah, ini di depan ini kami akan ambil arah ke kiri. Saya akan ambil ke kiri, tapi di kiri ini banyak mobil, banyak truk yang kencang-kencang. Dapatlah, walaupun agak mepet, agak maksa. Wah, saya masuk ini dalam jarak yang sudah cukup dekat dengan persimpangan, tapi masih aman. Kita tancap lagi menuju utara, mengingat perjalanan masih sangat panjang. Ini baru 75 km dari 400 km yang harus kita tempuh. Wow, kencang sekali itu truk. Jalan berapa itu truk? Banyak sih truk yang kayak begitu, yang kalau jalan itu kencang-kencang 100 km per jam, kadang lebih. Oh, itu juga tuh sedan apa itu, kencang sekali. Jadi kalau di Malaysia ini, itu tadi ada jembatan di atas itu, menghubungkan antara sisi kiri dengan sisi kanan. Mereka di sini bilang itu restoran Jejantas. Saya bingung juga sih, restoran Jejantas itu pertama kali apa sih artinya restoran Jejantas? Saya mikir itu restoran Jejantas tuh restoran yang jualan apa gitu. Nah, cuman belakangan saya baru tahu kalau itu adalah restoran yang terletak di atas jembatan tol. Itu video tadi kita skip lagi karena ada sedikit error, jadi kita skip. Tapi suasananya sih masih sama, kurang lebih seperti ini. Jadi ini sekarang kita masih melaju di sisi kanan. Saya ngikuti mobil depan, ini kecepatan sekitar 120 km per jam. Sambil menengok juga sesekali, cukup seringlah ke spion yang di dalam, supaya ngelihat andai kata ada mobil yang mendekat, maka kita harus pindah lajur. Ini bis juga kencang, kayaknya bis yang tadi nih. Oke, kita lanjut sambil mengekor di mobil yang di depan itu. Dari spion saya ngelihat di belakang ada sepertinya kendaraan yang cukup kencang. Maka kita ambil lajur nomor 3, memberi kesempatan kepada kendaraan yang melaju lebih cepat. Oh, kan kencang nih, padahal di jalan 110 tuh.
Jadi mobil depan yang overtaking kayaknya jalannya 140, mungkin bisa 160, kencang dah pokoknya. Jadi karena kita mobil kecil, jadi ya tahu diri lah. Itu bis di depan juga jalannya tuh sekitar 110. Karena saya di sini ini jalan sekitar 100-110. Kita nggak bisa itu overtaking bis kalau kecepatannya seperti ini. Tenaganya terbatas. Woi, motor kencang banget. Jalan berapa itu? Oke, kita mau salip. Hai, bisnya ikut ke kanan. Kita tunggu sambil jaga jarak. Kita ambil jarak 50 meteran lah. Nanti kalau bisnya menambat, kita, bisnya ke kiri. Ya, terima kasih Pak sopir bis. Anda tidak seperti sopir bis yang di Trans Jawa. Oke, kita tancap lagi ini. Segini kecepatan mungkin sekitar 120 dah. Pokoknya saya mau jalan cepet. Mobil depannya ikut ke kiri. Saya ingin ke kiri karena ya di depan ini saya lihat kosong gitu. Jadi saya nggak mau. Karena kosong dan nggak ada apa-apa ya kita ambil di kiri. Oke, saya akan coba overtaking mobil itu. Mobil di depan warna biru. Cuman ini udah jalan 120. Saya udah nggak bisa ini untuk menyalip mobil depan. Berat rasanya, kecuali kalau dia melambat. Nah, kencang lagi dia. Mungkin itu udah 140. Makin lama makin jauh. Ya, sudahlah itu. Memang mobil yang saya pakai tidak bisa sekencang dia. Ada penyempitan jalan. Tadi saya mau nyalip truk ini, cuman ada penyempitan jalan. Cuman ya bagusnya truknya itu tetap ambil di lajur kiri dia, karena yang di lajur nomor 2. Jadi kita diberi kesempatan untuk overtaking. Oke, saya melaju di sini overtaking, sementara lajur nomor 3 paling kanan ditutup, ada perbaikan. Lihat jalan tol seperti ini, terus terang kaki kanan ini gatel, pengen injek dalam-dalam ya. Cuman apa daya, kendaraan yang dipakai ini kemampuannya sangat terbatas. Andai kata saya mungkin bawa mobil yang waktu itu saya pakai dari Jakarta ke Brunei, kayaknya saya bisa ngejar tuh mobil yang tadi barusan nyalip. Cuman ya udahlah, kita terima aja apa adanya begini. Ini jalan tolnya menurut saya bagus sekali, walaupun mungkin udah lama ya. Permukaannya ini flat, rata, nggak ajurut-ajurutan, model Cipali atau tol yang
dari Pejagan ke arah Tegal itu, yang ke arah Brebes, yang punyanya konglomerat dulu yang sekarang udah diambil oleh BUMN. Ampun dah itu jalannya. Tadi terlihat 3 truk iring-iringan, tertib sekali kecepatannya, artinya bukan di luar ya, artinya lebih dari 60 km/jam. Taksiran saya mereka jalan sekitar 70 sampai 80 km/jam dan tertib di sebelah kiri, tidak mengganggu pengguna lain yang jalannya lebih cepat. Nah, inilah istimewanya nih pengemudi di negara tetangga kita. Mungkin sopir-sopir truk bisa belajar, jangan seenaknya udah jalannya pelan, kecepatannya cuma 40-50 di kanan. Kira-kira kapan ya bisa sopir-sopir di Indonesia tertib seperti itu? Karena saya bangunnya pagi banget gitu, jadi ini sekarang rasanya agak lelah, jadi saya akan nyetir santai, nyoba di lajur yang paling kiri. Tapi di lajur paling kiri ini kayaknya banyak yang juga terlalu pelan gitu, jadi kalau cuma jalan 80 saya akan lebih ngantuk lagi. Jadi oke, kita jalan di 100 saja lah, sambil nanti kalau udah gak tahan, udah terlalu capek, kita berhenti istirahat, cari rest area setelah ini. Jadi waktu kita mau berangkat ke Malaysia ini bangunnya ini pagi jam 2, prepare jam 3 berangkat ke Soekarno-Hatta, kemudian sampai Soekarno-Hatta hampir sekitar jam 4, langsung check in, imigrasi dan lain-lain, selesai 45 menitan lah, hampir jam 5 tuh boarding, langsung naik ke pesawat kayak gitu. Dan sekarang udah jam 12, jadi udah cukup panjang, udah hampir 12 jam, udah 10 jam. Jadi jam di sini ini jam 12 tapi jam 1 waktu Malaysia. Nah, saya udah agak lelah, jadi saya ambil lah ini jalan di kiri, udah pelan ini. Jadi kecepatan ini udah sekitar 80-90 km/jam, udah di bawah 100, sambil mencari rest area terdekat. Setelah dapat rest area, kita akan istirahat memulihkan tenaga. Wow, disalip truk 26 roda. Ini jalannya 80-90 tuh, truknya jalannya kayak gitu tuh. Coba, pasti 100 saja ada tuh, lebih lah, mungkin sekitar 110 tuh truk. Jadi truk di sini ini yang jalannya kencang-kencang, jalan 100 itu banyak. Jadi kalau ada kecelakaan, kelar deh, pasti hancur. Dan saya ngeliat beberapa video, kalau terjadi kecelakaan truk,
bubar, udah nggak berbentuk itu truknya tuh, cuma tinggal bodinya aja yang belakang, kabinnya udah gepeng, hancur ya. Nah, ini jalannya agak nanjak, truk yang tadi ngebut rupanya ngambil ancang-ancang kali ya, jadi mulai melambat, atau karena ada truk yang kecil ini di depan. Truk di sini gandar belakang tuh ada yang 4, kalau di Indonesia gitu cuma lihat paling banyak 3, jadi dia 4, terus yang di depan head traktornya itu bisa 3 gandar atau 2 gandar. Tapi kalau yang udah kelas berat kayak gitu, itu biasanya head traktornya itu 3 gandar dan yang di belakang itu 4 gandar. Saya pernah baca itu ada yang tertulis BTM, jadi beban BDM, beban dengan muatan itu bisa sampai dengan 60.000 kg. Bahkan saya pernah lihat ada yang tulisan 63.000 kg. Jadi gross vehicle weight satu trailer ini yang 4 gandar bisa mencapai 63 ton total muatan termasuk kendaraan. Kalau dipikir-pikir dia bawa barang segitu banyak bisa kenceng banget ya, kecepatannya bisa 100. Kuncinya adalah head traktornya itu powernya gede-gede. Saya lihat tuh di pinggir pintu tulisannya paling kecil, kalau yang gede gitu 380 horsepower. Rata-rata yang saya lihat truknya ini tertulis antara 450 horsepower sampai dengan 550 mungkin juga ada yang 600 mungkin. Jadi ya maklum lah kalau dia bisa jalannya kencang sampai dengan 100, bandingin sama truk-truk yang di Indonesia. Jadi Hino Ranger 500 itu ya mungkin cuma 250 sampai 280 PS, dibandingin sama truk di sini yang 400 sampai 500 PS. Jadi ya kalau di sana cuma bisa jalan 30-40, maka kalau di sini jalan 15-80 enteng. Tapi kalau kecelakaan berat. Tadi ini adalah exit ke Tanjung Malim. Kayaknya udah dekat ini dengan tujuan kita. Kita tunggu saja, dalam beberapa saat harusnya saya sampai ini ke rest area. Tadi ada tulisannya di sebelah itu, perhatian 110. Jadi di Malaysia ini, tadi seperti saya bilang, kecepatan maksimum di jalan tol adalah 110 km per jam. Biasanya ada toleransi sekitar 10%, jadi ya 120 km per jam seperti yang masih ditoleransi, tidak kena tilang atau saman. Coba entah ya, di sini kayaknya jalannya rata-rata nggak ada yang 110 tuh, mobil-mobil yang di sebelah kanan. Tuh, wow, 140, 150, kenceng banget deh pokoknya. 160 kalau udah sepi kayak begini. Dah, kita yang kecil minggir. Ya, di depan ada tulisan rest area itu 1 km. Akhirnya kita sampai juga ke rest area. Terus terang sih, ini mata udah mulai sepet, udah mulai lelah. 500 meter lagi kita masuk. Kita perlahan kurangi kecepatan. Ini kecepatan saya udah mungkin sekitar tinggal 60 km per jam. Udah lepas gas dah. Jika kalau masuk di sini tinggal 40 km per jam aja. Oke, kita sampai. Kita akan cari parkir di sini. Buset, kayaknya Alip lagi masuk ke sini kebelet berak kali ya. Di double gap. Oke, SPBU Shell. Kita lihat cari parkir di mana. Di mana ada tempat parkir? Di kiri. Kita parkir aja di kiri. Kemudian istirahat. Aduh, sampai. Parkirlah.